Bab 1541. Nicole memperhatikan ekspresi terkejut Lloyd, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apakah kamu sebahagia itu? Ya, Lloyd mengerutkan bibirnya, karena ada perasaan gembira yang tak terlukiskan di hatinya. Paling tidak, ini menunjukkan bahwa Nicole tidak benar-benar membenciku. Kalau begitu, ini kesepakatan. Kuharap kau tidak akan mengingkari janjimu. Lloyd menatap Nicole dalam-dalam, seolah takut Nicole akan mengingkari janjinya. Nicole mengangguk. Tentu saja, aku orang yang menepati janjiku. Lloyd juga sangat mengenal sifat keras kepala dan tekad Nicole. Dia pasti akan melakukan apa yang telah dikatakannya, kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan semua yang telah kau percayakan kepadaku, dan lebih banyak lagi secepatnya, katanya. Nicole mengangguk dan menjawab, oke. Setelah berbicara, dia mengangkat gelas anggurnya sebagai isyarat bersulang. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Harvey, muncul entah dari mana saat dia mengamati Nicole dan Lloyd. Sekarang setelah Lloyd mengetahui identitas Nicole, mungkin tidak mudah baginya untuk mendekati Nicole. Lloyd kemudian menoleh ke Harvey, menyadari bahwa ada kilatan dingin di matanya. Dia telah menyembunyikan identitas asli Nicole dari Lloyd, yang merupakan tindakan egois di pihaknya. Anda mungkin tidak tertarik dengan apa yang sedang kami bicarakan, Tuan Ellison, kata Lloyd dengan nada yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Harvey tidak terganggu dengan kata-kata Lloyd, lalu ia mengangkat alisnya dan berkata, aku tertarik pada apapun yang kau minati, Lloyd. Mau berbagi? Dia datang hanya untuk menguping apa yang dijanjikan Nicole kepadaku, pikir Lloyd, rencananya berjalan matang karena dia khawatir Nicole akan tertipu oleh tipu daya Harvey. Jika kau benar-benar ingin tahu, sebaiknya kau tanyakan saja pada Nicole. Setelah selesai bicara, Lloyd berbalik dan pergi, tidak ingin mengganggu Harvey lagi, tapi tidak sebelum menatap Harvey dengan pandangan tajam seolah berkata, teruslah bermimpi. Harvey mengepalkan tangannya, merasakan kebencian yang amat dalam terhadap Lloyd saat dia melihat Lloyd pergi. Nicole tidak ingin terlihat berinteraksi dengan Harvey di depan umum, dan karena itu, ia langsung berbicara. Apakah Anda datang untuk melihat pemandangan, Tuan Ellison? Saya serahkan balkon kepada Anda. Harvey tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan saat Nicole berjalan lewat. Ia pun meraih tangannya. Nicole, ucapnya namun terhenti karena dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Nicole mengerutkan kening dan melonggarkan cengkeramannya di tangannya. Tuan Ellison, ini kediaman Riddle. Harap berperilaku baik. Saat itulah Harvey tersadar. Maaf, aku terlalu bersemangat. Walaupun Nicole sedikit tidak puas dengan permintaan maafnya, dia tetap menerimanya. Apa yang baru saja kau bicarakan dengan Lloyd? Dia bukan pria biasa. Harvey mulai berbicara, karena ia sudah lama terbiasa dengan sikap acuh tak acuh Nicole terhadapnya. Nicole mengangkat alisnya. Dia tidak sesederhana itu. Apa yang membuatmu berpikir begitu, Harvey Ellison? Harvey terdiam, dan matanya menjadi gelap begitu ditanya pertanyaan itu. Ya, apakah aku sederhana? Aku tidak tahu, tetapi setidaknya aku tidak bermuka dua dan aku tidak menyimpan niat jahat terhadap Nicole. Saya sangat berterima kasih karena Anda telah menyediakan tempat bagi Martin, tetapi Harvey, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam urusan saya. Akan lebih baik lagi jika Anda tidak ikut campur di masa mendatang, katanya. Mata Harvey membeku sesaat, dengan rasa sakit tertulis di seluruh wajahnya. Apa maksudnya? Apakah karena keluarga Ellison tidak pantas lagi berhubungan dengannya, atau akulah yang tidak pantas lagi? Tanyanya. Nicole melihat ekspresi Harvey yang sedih dan langsung tahu bahwa Harvey telah salah paham padanya. Namun, ia lebih suka Harvey salah paham daripada membiarkannya terlalu dekat. Ia meninggalkan Harvey berdiri sendirian di balkon, merasa tidak nyaman. Di sana, senyum sinis tersungging di wajahnya. Ternyata aku bukan apa-apa baginya. Bab 1542. Kembali di tempat acara, saudara-saudara Nicole sibuk seperti lebah tetapi ketika Spencer dan Samuel melihat Nicole mendekat, mereka segera menghampirinya.
Nicole, kudengar dari Ellar dan Preston bahwa kau telah memperoleh Fire Crest yang legendaris. Benarkah itu? Kelima bersaudara itu sudah terkesima dengan Nicole, yang sudah disegani banyak orang, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Preston tentangnya, mereka tidak dapat lagi menahan kekaguman mereka padanya. Sementara itu, Nicole tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya setelah kejadian hari ini, dan karena itu, dia mengaku, ya. Ya ampun, kupikir itu hanya mitos, tapi ternyata benar. Kata Samuel dengan wajah penuh keterkejutan. Bisakah Anda menunjukkan seperti apa bentuknya? Tetapi sebelum Samuel selesai berbicara, Stanley menamparnya. Hei, siapa yang memukulku? Tanyanya. Dia lalu berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Stanley. Stanley menatap Samuel dengan tatapan kosong sambil berpikir bahwa adiknya benar-benar idiot. Itu lambang yang sangat penting, bukan sesuatu yang bisa kamu minta begitu saja untuk dilihat. Baca keadaan di ruangan. Oh, Samuel menggaruk kepalanya, menyadari sekarang bahwa apa yang dilakukannya beberapa saat yang lalu adalah tindakan yang gegabah. Sementara itu, Steve yang sedang mengobrol dengan para tamu melihat saudara-saudaranya telah berkumpul. Dia berjalan mendekat sambil memegang segelas anggur di tangannya sebelum mengangkatnya untuk bersulang kepada saudara perempuannya. Nicole, kamu benar-benar membawa kejayaan bagi keluarga kita. Selamat. Nicole menatap Steve sambil tersenyum, mengambil segelas anggur merah, dan bergabung dengannya dalam bersulang. Keempat saudaranya tidak dapat menahan senyum karena mereka semua menatap Nicole dengan kagum, dan semuanya memikirkan betapa cantiknya gaun Nicole hari ini. Saat itulah Sean menghampiri. Maaf, tapi kenapa kalian semua menatap adikmu seperti itu? Mendengar hal itu, beberapa saudara Riddle menjadi sadar. Tidakkah menurutmu adik kita terlihat sangat cantik hari ini? Aku juga berpikir begitu, kata Preston sambil mendekat. Kesal, Spencer dan Samuel segera menangkisnya. Ada apa denganmu? Nicole juga adikku, kata Preston sambil mengerutkan kening. Keluar, sejak kapan sepupu dianggap saudara? Kata Samuel sambil menatap Sean dengan tatapan kosong. Pada saat inilah Ellar tiba-tiba muncul. Jika sepupunya yang lebih tua tidak dianggap saudara, apakah sepupunya yang lebih muda juga tidak dianggap saudara? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Dexter, paman ketiga Nicole, dan istrinya berjalan menghampiri mereka. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Ellar dan yang lainnya. Preston mulai merasa semakin tidak bahagia. Mengapa dia dianggap saudara dan aku tidak? Mereka bertengkar satu sama lain, sebagian berbicara dan sebagian tertawa. Saat mereka melakukannya, banyak orang melirik dengan iri ke arah Nicole. Masing-masing saudara Riddle menciptakan pemandangan yang indah saat mereka berdiri di sekitar Nicole, membuatnya tampak seperti seorang putri yang dikelilingi oleh para kesatria berbaju sirah mengilap. Di antara semua orang di kerumunan, Nicole menonjol karena kecantikannya yang memikat perhatian para hadirin. Kecantikannya sangat memikat dan terasa indah. Dia berdiri di sana menyaksikan saudara-saudara laki-laki dan sepupunya berbicara, tertawa, dan menikmati kehadiran reuni keluarga yang meriah. Kemudian, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya, melingkarkan tangan mereka di pinggang rampingnya. Para wanita di kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit tertahan karena gerakan itu. Orang yang memegang tangan itu tidak lain adalah Jared, yang tiba-tiba muncul dan mencengkeram pinggang Nicole. Pria tampan dan wanita cantik bersama-sama. Itulah pasangan yang serasi. Pemandangan yang memanjakan mata. Apa yang kau lakukan? Nicole tersipu. Apa yang Jared lakukan di depan saudara-saudaraku? Aku tak suka saat istriku dikelilingi laki-laki lain, kata Jared dengan kilatan ketidakpuasan yang jelas di matanya. Mereka saudara-saudaraku, protes Nicole. Orang ini mudah sekali cemburu. Tidak bisa. Jared dengan tegas memeluk Nicole setelah selesai berbicara dan berbalik ke arah berlawanan untuk pergi. Hai, Nicole, Nicole. Kedua saudara itu mencoba menghentikan mereka pergi saat mereka melihat Nicole dibawa pergi. Bab 1543. Namun, Jared menolak melepaskan Nicole. Sementara itu, Spencer dan Samuel berusaha mengejarnya, tetapi Sean menghalangi mereka. Tenang saja, biarkan dia pergi. Dia pasti lelah.
Biarkan dia pergi dan beristirahatlah. Tamu yang hadir di pesta itu terlalu banyak, dan sampai sekarang, Jared adalah satu-satunya yang bisa melindungi Nicole dari pelecehan. Karena itu, Sean mengizinkannya pergi bersamanya. Hanya sedikit dari mereka yang ragu untuk membiarkan mereka pergi, dan karena itu, mereka hanya bisa setuju. Dengan enggan, Chloe memperhatikan Jared menyeret Nicole pergi. Aku tidak bisa sekeras kepala sebelumnya. Kali ini, aku akan menunggu kesempatan. Angin malam bertiup lembut, saat Jared mengantar Nicole menyusuri jembatan di atas sungai, melewati pemandangan malam. Udara segar mulai menyadarkan Nicole, karena sebelumnya ia sedikit mabuk. Udara di luar tentu lebih baik dan aku benar-benar benci bersosialisasi, kata Nicole, karena ia merasa sesak napas saat menghadiri jamuan makan sebelumnya. Jadi, aku sudah melakukan bagianku dan membantumu semampuku. Jared tersenyum padanya saat mengemudi. Apa yang kau lakukan? Nicole mengangkat alisnya. Nicole benar-benar sibuk dengan perjamuan sebelumnya, dia begitu fokus untuk tampil meyakinkan sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kebanyakan orang yang datang hari ini adalah mereka yang mengikuti ajaran yang diwariskan oleh leluhur mereka dan akan mematuhi perintah pembawa lambang api. Aku sudah meminta Max untuk mendaftarkan mereka semua dan anggota mereka. Nama-nama seharusnya sudah dikirim ke email Anda sekarang. Mengenai keluarga-keluarga yang tidak hadir, saya juga meminta dia untuk mencatatnya, kata Jared. Wah, aku benar-benar tidak menyangka Jared akan mengumpulkan semua informasi setelah perjamuan, pikirnya. Nicole, dengan senyum main-main di wajahnya, kemudian menyalakan arlojinya dan memeriksa emailnya. Anda sungguh sangat membantu, kata Nicole kepadanya dengan senyum lebar di matanya. Suatu kehormatan bagi saya. Jared mengerucutkan bibirnya. Nicole kemudian dengan senang hati menelusuri daftar keluarga yang diberikan kepadanya. Dia mengenal beberapa keluarga, sementara ada juga banyak yang tidak dia ketahui. Semuanya menjadi jelas baginya saat dia terus menggulir. Kemampuan manajemen Max sangat bagus. Semua ini sangat membantu. Meskipun Nicole tahu bahwa dia juga bisa mengumpulkan bahan-bahan ini sendiri, kecepatan Max dalam melakukannya patut dipuji. Kapanpun Anda membutuhkannya, dia siap membantu Anda, katanya. Wah, Max pun bisa diberikan sebagai hadiah. Nicole mengangkat alisnya dan tersenyum, berpikir bahwa Jared menjadi lebih enak dipandang akhir-akhir ini. Linder yang sedang mabuk, Nicole mencondongkan tubuhnya ke depan dan mencium pipinya. Hadiah untukmu. Namun, saat dia hendak mundur, Jared menyalakan autopilot, memegang bagian belakang kepalanya, dan berkata, itu tidak cukup. Kemudian, dia mendaratkan ciuman dalam di bibir Nicole. Nicole terkejut sesaat, lalu membalas ciumannya. Saat Jared bermesraan dengannya, getaran dari alkohol tadi membuat kepala Nicole pusing. Berputar, dan perlahan tapi pasti, dunia di sekitar mereka menelan mereka. Di kejauhan, sebuah kapal pesiar dengan kembang api berlayar, menyeberangi jembatan dari bawah. Langit kemudian menyala dalam tampilan warna-warna cerah saat Nicole berciuman, menjadi kecanduan ciuman yang semakin dalam. Keesokan harinya, di Villa Jared, Nicole sangat lapar. Tepat saat ia hendak pergi, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan sepasang mata menatapnya. Mau kemana? Tanya Jared, senyumnya nakal dan menawan. Jantungnya berdebar kencang saat melihat wajah tampannya. Aku bukan wanita jalang, dan aku belum pernah melihat pria secantik dia sebelumnya. Harus kuakui, matanya terlalu menggoda, pikirnya. Biarkan aku pergi, aku lapar. Nicole mengalah. Aku juga lapar, kata Jared sambil menatapnya. Baiklah, ayo bangun dan sarapan bersama, Nicole cepat-cepat mengusulkan, ingin segera pergi. Namun, Jared tidak melepaskan tangannya, aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Karena Nicole pergi ke luar negeri untuk beberapa waktu, mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu berkualitas bersama. Sudah berapa lama kau keluar dari rumah sakit? Tubuhmu perlu pulih, dan kau harus sarapan tepat waktu. Nicole mengomel. Berkat bacon, tubuh saya semakin membaik setiap hari, ungkapnya. Nicole terdiam, itu adalah alat terapi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa.
Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk tujuan seperti itu? Tentu saja, Nicole tidak senang dengan bagaimana Jared menyalahgunakan The Beacon untuk tujuan tersebut. Meskipun Jared telah menyatakan bahwa dia tidak ingin bangun, dia khawatir Nicole mungkin sangat kelaparan, jadi dia bangun dari tempat tidur dan berjalan turun ke bawah. Di ruang makan, pengurus rumah tangga sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Nicole juga sudah berganti pakaian baru, sama sekali tidak peduli dengan anggapan bahwa pengurus rumah tangga itu sedang menilai penampilannya. Aku sudah mempermalukan diriku sendiri berkali-kali sebelumnya, jadi tidak masalah apa yang mereka pikirkan tentangku, pikirnya. Jared duduk tepat di seberang Nicole, yang sedang makan. Melihat Nicole marah, Jared menatapnya dengan pandangan main-main. Kemudian, ia menuangkan segelas susu untuk Nicole, sebelum menyeka mulutnya dengan lembut. Baiklah, berhentilah menatapku seperti itu, katanya. Jared tampaknya memiliki semacam kemampuan supranatural. Tatapannya saja bisa membuatmu terpesona. Aku tidak tahan melihatnya menatapku dengan mata seperti itu. Rasanya seperti akan meleleh, pikirnya. Bab 1544. Sikap malu-malu Nicole membuatnya semakin terpesona padanya. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, Nicole. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa kau agak malu setiap kali bertemu denganku? Apakah ini sesuai dengan pepatah terkenal yang mengatakan, ketidakhadiran membuat hati semakin sayang? Nicole melotot padanya. Diam, orang ini makin jarang menggoda akhir-akhir ini, pikirnya. Bagaimana kalau kita pertimbangkan untuk menikah? Usul Jared dengan ekspresi serius di wajahnya. Nicole terkejut sejenak. Jared, aku baru saja dewasa. Aku masih belum mencapai usia legal untuk menikah. Apa yang dipikirkan bajingan ini? Aku ingin sekali membuka otaknya untuk melihat apa yang ada di dalamnya, pikir Nicole. Tidak apa-apa, kita bisa menyelenggarakan pesta pernikahannya dulu, katanya. Lalu, Nicole mengangkat alisnya, sudah bisa menebak bahwa dia pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Dan kemudian, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk hidup bersama, kata Jared seolah-olah itu adalah fakta tanpa sedikit pun rasa malu. Sudah cukup, protesnya. Apa yang coba dia lakukan? Membuat nenekku takut setengah mati. Tidak, tidak ada satupun yang cukup. Jared melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita itu dan mendekatkan dirinya ke wajahnya, napas mereka hampir menyatu. Karena tidak dapat menahannya lagi, dia tiba-tiba berdiri. Aku sudah kenyang. Sebaiknya aku pergi. Serunya. Jika aku bertahan lebih lama lagi, aku pasti akan memanggil makhluk jahat keluar darinya. Pikir Nicole dalam hati. Jared menyadari bahwa Nicole, yang selalu tak kenal takut, menjauh darinya, berusaha melarikan diri. Jared menopang dagunya dengan satu tangan dengan gaya nakal sambil memperhatikan Nicole pergi dengan jenaka. Aku bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang kukatakan sebelumnya. Aku hanya ingin dia terikat padaku secepatnya. Terlalu banyak orang yang menginginkannya. Sekarang setelah dia memiliki Firecrest, aku khawatir akan ada lebih banyak saingan di masa depan. Pacarku terlalu luar biasa, dan itu telah membuat kita mendapat banyak masalah, pikirnya. Setelah Nicole meninggalkan Villa Jared, ia tidak langsung pulang, karena ia tahu masih banyak tamu yang belum pergi, berharap bisa melihatnya. Nicole masih belum ingin bersosialisasi. Haruskah aku mengunjungi Kelly? Lupakan saja. Sekolah akan segera dimulai. Aku harus menyelesaikan semua masalah ini sebelum semester baru dimulai, pikir Nicole saat keluar dari mobilnya dan berjalan memasuki gedung Golden Coast. Sudah lama sekali Kelly tidak melihat Nicole, dan karena ia tahu Nicole akan datang, ia pun menunggunya di bawah. Dia menyaksikan mobil Nicole berhenti. Setelah itu dia segera melangkah maju. Nicole, kamu akhirnya di sini. Karena Kelly tidak dapat menghubungi Nicole selama berhari-hari, dia sangat khawatir terhadapnya. Ada apa? Nicole baru berada di luar negeri untuk waktu yang singkat dan Kelly mulai mengisyaratkan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Oh, tidak ada yang salah. Saya hanya punya kabar baik. Penelitian dan pengembangan kami telah mengalami kemajuan. Mendengar ini, Nicole mengangkat alisnya dan tersenyum. Hebat, apakah Terry sudah membuat kemajuan? Selama perjalanannya ke luar negeri,
ia mendapat inspirasi dari basis operasi Curley Corporation. Mungkin ia bisa memadukan teknologi terkini dengan ide-ide yang ada dalam benaknya. Ayo, aku akan mengajakmu masuk untuk melihatnya. Kelly tersenyum dan memimpin jalan. Nicole menanggapi dengan ramah dan mengikuti di belakang Kelly. Harvey mungkin belum ada di kantor. Untung saja aku datang tepat waktu, pikir Nicole. Saat mereka memasuki lift, Nicole berkata, karena divisi R&D telah membuat beberapa kemajuan, mari kita pindah ke markas baru dalam beberapa hari ke depan. Sudah kujelaskan pada Harvey tadi malam bahwa aku tak bisa lagi berutang budi padanya, pikir Nicole dalam hati. Oke. Kelly sempat tercengang, karena ia pikir ia tidak bisa lagi bekerja di gedung Golden Coast. Wajah seseorang kemudian terlintas di benak Kelly, membuatnya merasa sedikit kecewa. Ada apa? Tanya Nicole, menyadari bahwa Kelly tampak sedikit putus asa. Bab 1545. Kelly langsung ceria. Tidak apa-apa, hanya saja aku sudah terbiasa bekerja di sini. Pasti begitu, pastinya bukan karena siapa-siapa, Nicole meyakinkan dirinya sendiri. Tanpa menanggapi masalah itu dengan serius, dia berkata, jangan khawatir. Tempat baru itu pasti akan lebih baik. Oke, Kelly mengangguk, sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Nicole. Mereka berdua keluar dari lift dan berjalan ke kantor R&D. Pada saat itu, Terry sedang memimpin tim saat mereka melakukan serangkaian pengujian pada chip mobil terbang berawak. Nicole terkejut, menyaksikan tanpa berkata apa-apa karena dia tidak menyangka bahwa itu akan memasuki tahap pengujian. Mobil terbang berawak itu segera menyala, mesin mobil menyala sebelum kendaraan itu perlahan naik ke udara. Ini menandai pertama kalinya Nicole melihat mobil terbang berawak yang mereka kembangkan beraksi. Lagi pula, ketika dia diperkenalkan pada proyek R&D ini, proyek itu baru setengah selesai. Sungguh, Nicole tidak menyangka Terry akan menyempurnakan proyek ini dalam waktu sesingkat itu. Dia benar-benar memenuhi harapan Jared, pikirnya. Mulai mengirimkan perintah. Terry memerintahkan pengemudi di ujung lain komputer. Sang sopir menelan ludah dan dengan gugup memberi instruksi, mulai. Saat itu juga mobil mulai melaju dengan kecepatan tetap di lintasan balap Belton dengan berbagai rintangan yang dipasang di sepanjang jalan. Pengemudi itu sangat gugup saat melihat rintangan pertama mendekat. Yang mengejutkannya, mobil terbang berawak itu bermanuver melewati rintangan di depan dan menghindari mobil simulasi yang tersebar di sepanjang lintasan. Ada beberapa mobil di depan yang tersusun dalam formasi yang menantang, dan dengan analisis komputasionalnya, mobil terbang berawak itu menyalip mereka tanpa hambatan. Nicole, aku pikir kita akan berhasil. Kelly sangat gembira. Nicole juga terpana oleh pemandangan itu. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Akan tetapi, saat Nicole hendak mengambil keputusan, ada variabel yang berubah. Rangkaian uji berkendara terakhir dijalankan untuk menguji apakah kendaraan dapat berhenti dengan mulus saat berpapasan dengan pejalan kaki yang tiba-tiba berlari ke jalan. Mobil itu menabrak boneka itu dan membuatnya terpental ke udara. Sang pengemudi juga terkejut. Untungnya, sistem pengereman berfungsi dan memungkinkan mobil berhenti seketika. Terry, yang menyaksikan adegan ini, tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa tidak berhenti? Saya tidak tahu. Yang jelas tidak ada masalah dalam sistemnya. Peneliti lain saling berpandangan, tidak dapat menemukan penyebab masalah tersebut. Kelly juga sedikit kecewa. Saya tidak menduga hal itu akan gagal pada akhirnya. Sementara itu, Nicole menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua normal. Jangan khawatir, saya kembali hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan setelah berkata demikian, dia mendorong pintu terbuka dan memasuki ruang pengujian R&D. Terry terperangkap dalam keterkejutan. Ia meletakkan mikrofonnya dan berjalan keluar begitu melihat Nicole datang. Nona Riddle, Anda di sini. Nicole mengangguk. Saya melihat uji coba Anda beberapa saat yang lalu. Itu cukup berhasil. Ekspresi Terry menunjukkan perasaan campur aduknya saat berkata, tetap saja gagal di saat-saat terakhir. Baginya, proses bukanlah hal yang penting adalah hasilnya.
Itu bukan kegagalan. Serahkan saja padaku, kata Nicole. Setelah berbicara, Nicole berjalan ke ruang pengujian R&D dan memberi isyarat kepada programmer di depan komputer untuk minggir. Programmer yang bertanggung jawab tercengang, karena dia belum pernah mendengar bahwa Nicole bisa menulis kode. Setelah bertukar pandang beberapa kali dan berpikir sejenak, Terry memberi isyarat kepada sang programmer agar bangkit dari tempat duduknya. Nicole langsung duduk, lalu dia segera menyalakan sistem autopilot. Lalu, jari-jarinya dengan cepat mengetik huruf-huruf pada keyboard, membuat semua orang di kantor terpesona. Bab 1546. Saat Terry melihat apa yang dilakukan Nicole, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia benar-benar terkejut oleh kenyataan bahwa Nicole ternyata tahu tentang coding. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia ahli dalam hal itu. Saat dia mengamati kecepatan Nicole, yang jauh lebih cepat daripada kebanyakan programmer profesionalnya, sorot mata Terry berubah dari terkejut menjadi kagum. Dia baru berusia 18 tahun, namun dia sangat pandai dalam hal itu. Akan jadi apa dia di masa depan? Tanyanya. Sementara Terry asyik berpikir, Nicole sudah mengeluarkan flash drive setelah mengetik sejumlah kode di dalamnya. Kemudian, antarmuka baru terbuka. Ketika Terry melihat kode-kode itu, dia terdiam di tempatnya. Apakah ini kode perintah untuk robot? Tanyanya. Sudah ada sejumlah terbatas kelompok lokal yang meneliti tentang robot. Teknologi semacam itu hanya ada di lembaga penelitian terkemuka di luar negeri. Dengan anggapan bahwa tidak seorang pun akan menerbitkan informasi apapun tentang sistem rahasia seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir di mana dan bagaimana Nicole mendapatkannya. Ya, saya mendapat kode ini dari teman saya. Jika saya menerapkannya pada mobil terbang berawak, proses penelitian kami akan lebih cepat, katanya. Saat dia berbicara, Nicole telah memodifikasi kode perintah, membuat formatnya kompatibel dengan sistem mobil. Dia begitu cepat melakukannya, sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga merasa takut menyaksikan sisi dirinya ini. Seorang gadis berusia 18 tahun menguasai keterampilan yang signifikan sungguh merupakan pemandangan yang patut untuk dilihat. Saat semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata, Nicole sudah menekan tombol Enter dan berhasil memasukkan kode tersebut. Sayangnya, hanya saya yang bisa memasang modifikasi pada teknologi itu. Tidak ada orang lain yang bisa mengaksesnya. Meski begitu, semuanya tampak sempurna dan tidak ada masalah untuk saat ini, jawab Nicole dengan tenang. Semua orang saling menatap satu sama lain. Bahkan seorang programmer dengan pengalaman 20 tahun tidak akan berani menjamin kesempurnaan. Namun, bagi Nicole, dia telah mendapatkan hak istimewa untuk melakukan hal itu. Ekspresi wajahnya membuat semua orang yakin untuk percaya padanya. Seolah-olah tidak ada kesalahan sama sekali. Ayo kita nyalakan dan mencobanya, kata Nicole dengan suara rendah. Terry adalah orang pertama yang sadar kembali. Lalu, dia menatap semua orang. Bersiaplah. Ayo coba lagi. Dicatat. Sisanya melakukan apa yang diperintahkan, segera menuju posnya, dan bersiap untuk uji coba lainnya, yang dimulai setelahnya. Pengemudi menyalakan sistem, lalu suara seorang wanita keluar dari pengeras suara. Selamat datang, Tuan. Anda mau kemana? Mohon sebutkan lokasinya dan berikan instruksi Anda. Ketika suara kecerdasan buatan itu meraung, semua orang tercengang oleh apa yang baru saja mereka dengar, karena sistem saat ini yang mereka operasikan jauh lebih maju daripada yang mereka miliki beberapa saat yang lalu. Hanya dengan beberapa penyesuaian, ia telah ditingkatkan menjadi sesuatu yang jauh lebih unggul. Tentu saja, harga mobil juga akan naik 2 kali lipat jika sistem ini terpasang. Silakan saja dan mulai. Sang pengemudi, yang sangat bersemangat, menelan ludah dan memesan. Baik, jawab sistem itu dan melaju dengan kecepatan sedang, meskipun lebih cepat dari sebelumnya. Semua orang yang menonton merasa gugup. Teknologinya memang canggih, tetapi mereka khawatir akan berbahaya jika melewati rintangan dan menghindari mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil itu segera tiba di titik pengujian pertama, dan tanpa pengemudi harus memberikan instruksi apapun, kendaraan itu berhasil melewati semua rintangan. Kemudian,
Ia dengan cepat menghindari mobil di depannya tanpa perlu memperlambat lajunya sama sekali. Hal ini membuat semua orang takjub. Ya Tuhan, butuh ahli yang hebat untuk menciptakan sistem seperti ini. Teriak para programmer. Memang, bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Mata Terry pun terbelalak karena terkejut. Dari mana Nicole memperoleh sistem ini? Ini benar-benar tidak biasa. Saat mobil mendekati pos pemeriksaan ketiga, semua orang mulai merasa gugup, karena sebuah manekin tiba-tiba muncul, menghalangi jalan di depan mobil. Namun, mobil terbang berawak itu tidak melambat. Melihat itu, semua orang terkesiap. Bab 1547. Oh tidak, ini akan gagal. Namun pada detik berikutnya, mobil itu menghindari manekin itu hanya dengan terbang di atasnya. Menyaksikan kejadian ini, orang banyak tercengang. Mereka hampir tidak dapat mencerna apa yang tengah terjadi. Mobil itu, setelah menemui rintangan, berhasil menghindarinya dengan cara melewatinya. Saat kerumunan itu dibiarkan dalam keadaan kebingungan, sistem itu berbunyi, "Tuan, ada sebuah manekin yang menghalangi jalan. Kami berhasil menghindarinya dengan selamat. Mohon jangan panik. Bahkan bisa mendeteksi manekin," tanya salah satu pria. Pada saat itu, tim eksperimen benar-benar tercengang. Jika mereka bisa, mereka akan menempelkan wajah mereka ke kaca jendela untuk melihat keseluruhan pemandangan dari jendela setinggi lantai sampai ke langit-langit. "Dimengerti," jawab sopir itu bersemangat. Kemudian, ia memerintahkan mobil untuk melaju hingga titik akhir, yang dilakukannya sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu semua orang langsung berhamburan menghampiri dan memeluk sang sopir. Kelly yang amat gembira pun bergegas menghampiri dan memeluk Nicole juga. "Nicole, kita berhasil. Kau penyelamat kami." Kata-kata ini mendorong semua orang untuk mengalihkan perhatian mereka ke Nicole. Itu benar. Jika saja Nicole tidak menghadirkan sistem canggih seperti itu, kemungkinan besar mereka harus bekerja lembur tengah malam selama beberapa malam lagi hanya untuk menemukan akar penyebab masalahnya. Dan meskipun begitu, sistem yang mereka kembangkan tidak akan pernah sebaik kecerdasan buatan yang telah dipasangnya. Dengan kata lain, apa yang mereka miliki sekarang hanyalah gabungan antara mobil terbang berawak dan kecerdasan buatan, dan begitu produk itu muncul di pasaran, harganya akan selangit. Nicole menatap Kelly dengan tenang dan tersenyum. "Terima kasih teman-teman atas kerja keras kalian selama ini." Kelly tersenyum, "Kami tidak berbuat banyak. Tidak banyak sama sekali." Dan saat itulah ia menyadari mengapa Nicole ingin segera meninggalkan tempat ini. Ia muncul dengan kartu truf. Ketika kecerdasan buatan dan mobil terbang berawak digabungkan, penelitian mereka akan berakhir. Mereka tidak lagi membutuhkan basis penelitian. Sebaliknya, mereka harus beralih ke pabrik produksi. Semua orang mendapat hari libur. Setelah liburan, kami akan mulai memproduksi mobil secara massal, Nicole mengumumkan. Kelly mengangguk penuh semangat dan segera memerintahkan semua orang untuk beristirahat. Saat itulah Terry mendekati mereka. "Nona Riddle, bolehkah saya bertanya, di mana Anda mendapatkan AI?" Terry terobsesi dengan penelitian, dan karena fakta bahwa ia adalah seorang insinyur mesin, ia sangat ingin mengetahui tim mana yang mengerjakan proyek tersebut. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya. "Saya tidak dapat membaginya dengan Anda, tetapi jika Anda tertarik, saya dapat meminjamkan Anda sistem tersebut untuk keperluan penelitian." Bagaimanapun, dia pernah terlibat dalam penciptaan sistem itu. Sebagian besar kodenya juga ditulis olehnya. Berkat itu, tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang kepada siapa dia menunjukkannya. Benar-benar, Terry menatap Nicole dengan heran, tidak percaya bahwa Nicole benar-benar akan menyerahkan barang berharga seperti itu padanya. "Ya, saya sudah mengenkripsinya sehingga Anda hanya dapat melihatnya. Anda tidak akan dapat menyalin atau mengeditnya. Semoga ini membantu," tambahnya. Terry sangat berterima kasih dan dia menyetujuinya. Nicole lalu berkata, "Kamu akan bertanggung jawab atas semua penelitian di masa mendatang. Sekarang setelah aku menyerahkan sistem kecerdasan buatan kepadamu, aku tidak perlu khawatir lagi." Terry yang merasa tersentuh pun segera berjanji, "Jangan khawatir, Nona Riddle.
Saya akan melakukan bagian saya dan tidak akan melawan hati nurani saya. Nicole mengangguk. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Pokoknya, kalian lanjutkan saja, dan aku akan bertindak. Sistem mobil terbang berawak sudah lengkap, dengan kecerdasan buatan sebagai bonus tambahannya. Bahkan jika tim Scott juga meneliti mobil terbang berawak, dia tidak perlu khawatir tentang siapapun atau apapun begitu produknya, yang menggabungkan kedua teknologi itu, muncul di pasaran. Bab 1548. Tetapi saat Nicole memikirkan Scott, ia menghela napas. Sebelumnya, dia meninggalkannya begitu saja. Scott mungkin belum menyadarinya, tetapi kolaborasi di antara mereka harus segera berakhir. Tidak banyak yang bisa diperoleh dengan memaksa mereka berdua bekerja sama lebih lama lagi. Tanpa berpikir terlalu banyak, Nicole meninggalkan gedung Golden Coast. Namun saat dia mencapai lantai bawah dan keluar dari lift, dia bertabrakan dengan Harvey yang sedang berjalan masuk. Harvey tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Dia tampak seperti tidak tidur sepanjang malam saat dia berjalan maju dengan kantung mata yang besar dan berat. Namun, sekilas cahaya melintas di matanya yang lelah begitu dia melihatnya. Nicole terus mengabaikan ekspresi di wajahnya, meskipun dia menyadarinya. Harvey kemudian menghampirinya dan bertanya dengan suara samar, "Kamu datang sepagi ini?" Malam sebelumnya, Harvey tidak bisa tidur karena memikirkan wanita itu. Namun ketika mereka bertemu lagi pagi itu, dia tidak tega mengabaikannya. Ya, Nicole mengangguk. Seketika, rasa sakit yang tajam menjalar di matanya. Nicole memperhatikan tatapan matanya dan mulai merasa sedikit tidak nyaman. Menanggapi hal itu, dia hanya berkata, "Terima kasih atas bantuan yang telah Anda berikan kepada Kelly dan yang lainnya. Penelitian kami telah berakhir hari ini, jadi kami akan pindah dalam 3 hari." Dia serius dengan perkataannya kemarin, pikir Harvey, ekspresinya berubah kaku. Hatinya terasa berat dan sakit, seolah ada batu yang menekannya. Akan tetapi, harga dirinya menghalanginya untuk memohon padanya. Yang dia jawab hanya, "Oke. Itu saja, aku pergi dulu." Begitu Nicole berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat betapa kejamnya Nicole terhadap Harvey, Harvey tahu bahwa ia tidak tahan lagi dengan perlakuan Nicole kepadanya. Ia berbalik ke kiri dengan marah. Ia tidak ingin Nicole menganggapnya sebagai orang yang tidak berharga karena mengganggunya. Sementara itu, Nicole baru saja keluar gedung ketika dia melihat pesan teks dari Zeke di ponselnya. Mengingat Carlo masih dalam kondisi buruk, dia mulai bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Mungkin, dia harus mengunjungi mereka. Dan dia pun mengunjungi mereka, ketika dia memutar mobilnya dan langsung menuju ke rumah keluarga Guzman. Keluarga Guzman adalah keluarga militer, jadi masuk akal jika rumah keluarga mereka terletak di bagian paling atas deretan villa milik anggota tentara. Setelah mobil Nicole melewati tikungan pertama, dia melihat sebuah pos pemeriksaan. Setelah menduga bahwa Zeke telah mempersiapkan ini, Nicole mengumumkan namanya, Nicole Riddle. Begitu penjaga itu mendengar namanya, dia menyingkirkan barikade dan membiarkannya masuk. Setelah melewati 7 pos pemeriksaan, Nicole akhirnya tiba di pintu masuk rumah keluarga Guzman. Pembantu keluarga Guzman telah berada di pintu masuk, menunggu selama berjam-jam. Ketika menyadari kedatangannya, pelayan itu menyambutnya dengan sopan dan dengan tenang berkata, "Ikuti saya, Nona Riddle." Dilihat dari postur tubuh pelayan yang tegap dan gerakan tubuhnya yang cermat, Nicole dapat mengatakan bahwa dia juga seorang prajurit. Bahkan penjaga di jalan pun berlatar belakang militer. Dengan begitu, orang biasa tidak akan pernah bisa memasuki rumah keluarga Guzman dengan mudah. Bahkan jika Nicole dan Carl menyelinap ke tempat itu, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Segera setelah itu, pembantunya membawanya melewati koridor terbuka menuju sebuah bangunan 3 lantai yang tersembunyi dengan baik di halaman belakang. Nicole melirik, langsung tahu bahwa bagian luar gedung itu dipatroli oleh banyak sekali petugas keamanan dan penjaga. Jadi, rumah besar di tengah sebenarnya adalah rumah asli keluarga Guzman. Setelah dia memasuki aula, pelayan membawanya ke lift, yang membawa mereka ke aula di lantai tertinggi. Berbeda dengan keadaan luar di mana para prajurit dan penjaga bersikap waspada,
keadaan di dalam tidak seketat itu. Tempat itu tidak lagi dijaga ketat seperti di luar sana. Sebaliknya, suasana di dalam terasa lebih seperti rumah. Nicole, bab 1549. Zeke sudah ada di sana menunggunya. Begitu dia melihat Nicole turun dari lift, dia langsung bangkit dari sofa dan menyambutnya. Melihat Zeke menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, Nicole bertanya, apakah ayahmu sudah bangun? Ya, Zeke mengangguk penuh semangat. Ayahku yang ingin aku mengirimimu pesan. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Jika bukan karena itu, Zeke pasti sudah lupa menghubungi Nicole selama dia di sini. Setiap hari, selama seminggu terakhir, dia berharap ayahnya segera bangun. Saya mengerti, katanya. Kalau saja Nicole sudah tahu sebelumnya bahwa Zeke sengaja memanggilnya hanya agar ayahnya bisa mengucapkan terima kasih, dia tidak akan datang. Namun karena ia sudah ada di sana, ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti Zeke ke dalam ruangan. Saat Zeke membuka pintu, Nicole melihat Carlo bersandar di kepala tempat tidur di kamar tidur yang luas itu. Nicole merasa Carlo memang telah menunggunya. Di ujung lain, Guzman Sir, sedang duduk di sana dengan tongkat di tangan sambil menunggu Nicole. Ketika Zeke masuk, ia memperkenalkan mereka satu sama lain. Kakek, ini Nicole Riddle. Ayah, kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Carlo mengangguk dan tersenyum pada Nicole. Sudah lama, Nona Riddle. Terakhir kali mereka bertemu, dia sudah tahu bahwa dia bukanlah Jen biasa. Sebelumnya, Johnston Sir, telah mengundang Carlo ke keluarga Rogers di mana mereka sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan keluarga Riddle. Meskipun dia tidak melihat Nicole di sana, dia tahu bahwa Nicole dan Johnston Sir, memiliki konflik. Hanya ketika Nicole dan Jared bertunangan sehingga ia mengetahui bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Itulah sebabnya Johnston Sir, tidak tertarik pada Zeke. Yang tidak diketahuinya adalah, Nicole lah yang menyelamatkan mereka. Nicole lah yang menyelamatkan Carlo dan putranya, Zeke, di Laningbok. Bahkan, Nicole lah yang melakukan operasi pada Carlo. Siapa gerangan wanita ini? Nicole Riddle. Pikirnya. Dia mendengar dari dua pembantunya bahwa orang yang telah membawa Carlo dan Zeke pergi adalah seseorang dari keluarga Turman. Mereka bahkan pergi ke markas produksi Churley Corporation. Jika berita itu tersebar, semua nama besar ini akan mengintimidasi dan menghalangi siapapun yang ingin menyakiti mereka. Namun, Nicole mampu berjalan di antara mereka. Karena itu, Carlo tidak berani meremehkan Nicole. Sebaliknya, ia meneleponnya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Sama-sama, bagaimana perasaan Anda sekarang, Tuan Guzman? Nicole memperhatikan bahwa Carlo tampak tidak sehat karena dia mengerutkan kening. Meskipun operasinya berhasil, Carlo akhirnya sadar juga, situasi pasca operasi juga penting. Dia tidak yakin seberapa terampil dokter keluarga Guzman. Saya baik-baik saja, semua berkat bantuan Anda di Laningbok, katanya. Walaupun Carlo selalu menjadi orang yang tidak pernah berbasa-basi, dia menunjukkan pendekatan yang cukup sopan saat berbicara dengan Nicole. Hal ini membuat Zeke merasa heran. Mengapa rasanya ayah menunjukkan banyak rasa hormat dan sopan kepada Nicole? Tidak apa-apa. Lagi pula, Zeke adalah temanku. Nicole menjawab dengan tenang, sangat menghormati Carlo. Putraku telah mendapatkan jackpot. Dia benar-benar telah bertemu seorang teman yang sangat kuat, pikirnya. Jika dia tidak bertemu, kita akan mati di Laningbok. Sementara itu, Guzman Sir, sedang mengamati Nicole. Setelah mendengar banyak hal yang dikatakan putranya sendiri, Guzman Sir, mengeluarkan batuk ringan dan berkata, Nona Riddle. Alasan sebenarnya mengapa saya meminta Zeke untuk membawa Anda ke sini adalah karena saya butuh bantuan Anda dengan beberapa hal. Pandangan Nicole beralih ke arah Tuan Guzman Sir, yang sedari tadi diam saja. Melihatnya di usianya yang sudah lanjut, Nicole menjadi jauh lebih serius. Tuan, silakan saja. Tuan Guzman Sir, perlahan berdiri, mendekati Nicole, dan berkata, di luar rumahku, ada beberapa orang yang bukan dari militer. Sepertinya mereka melindungiku secara diam-diam.
Apakah kau yang mengirim mereka? Mendengar kata-kata itu, Carlo dan Zeke terdiam. Meskipun Zeke tahu apa yang sedang terjadi, Carlo tidak. Pada saat yang sama, ia juga ingin menjelaskan mengapa ada begitu banyak orang di luar sana yang mencoba melindungi mereka. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Nicole memilih untuk tidak berbohong. Sebaliknya, dia dengan tenang menjawab, "Iya." Pupil mata Tuan Gusmanser menyempit. Sungguh mengejutkan bagi seorang gadis berusia 18 tahun untuk mengirim satu batalion pasukan. Namun, karena dialah yang melakukannya, lebih mudah bagi mereka untuk mengerti alasannya. Bab 1550. Begitu Nicole menjawab, Tuan Gusmanser mengeraskan suaranya dan berkata dengan nada serius, "Saya mendengar bahwa keluarga Riddle mengadakan perjamuan kemarin, dan diumumkan di hadapan semua orang yang hadir bahwa Anda adalah penerus Firecrest." Mendengar ini, Carlo terkejut. "Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Firecrest yang mana?" tanyanya. Tuan Gusmanser menoleh ke Carlo dan berkata, "Itu lambang keluarga Rebi yang tertulis di kata pengantar catatan keluarga kami. Lambang api adalah salah satu lambang." Carlo merasa terkejut. Bagi seorang pria yang pragmatis dan serius seperti dirinya, semua itu terdengar seperti dongeng belaka. Siapa yang menyangka kalau bocah nakal ini akan menjadi penerus Firecrest? Tanyanya dalam hati. "Ya," Nicole menjawab, tidak rendah hati maupun bangga akan hal itu. Namun, Zeke kemudian mulai panik. "Jika kakek dan ayah tahu bahwa aku terlibat, mereka pasti ingin membunuhku, bukan?" Sampai saat itu, Zeke belum memberitahu mereka kebenarannya. Jadi, kakek dan ayah memintaku untuk membawa Nicole ke sana agar mereka bisa menanyainya tentang sesuatu. Tentu saja, Tuan Gusmanser sudah bisa mengetahui bahwa Zeke tengah merasa bersalah akan sesuatu, jadi ia pun langsung menanyai cucunya. "Zeke, apakah kau masih berusaha menyembunyikannya? Apakah para pembunuh itu mengejarmu karena Firecrest?" Zeke begitu terkejut hingga kakinya mulai terasa gemetar dan lemah. Itu dia. Kakek benar-benar tahu segalanya. Wajah Zeke langsung pucat dan dia terdiam sesaat. Nicole segera memahami situasinya, setelah menduga bahwa itu adalah jebakan. Tuan Gusmanser mungkin sudah tahu semuanya sejak awal. Lagi pula, lambang itu tertulis dalam arsip keluarga Gusman. Mereka pasti salah satu keluarga yang sudah ada sejak seabad lalu, simpulnya. Menurut rumor, Ten Gusmanser telah berada di pemerintahan militer selama 2 periode berturut-turut sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah tunduk kepada siapapun. Karena itu, dia mungkin tidak akan menyerah begitu saja kepada Nicole. Walaupun Nicole tahu bahwa situasinya akan sulit dihadapi, dia tetap berdiri di depan Zeke dan melindunginya. Tentang semua ini, Zeke terseret ke dalamnya. Dialah yang terlibat dalam semua ini. Tuan Gusmanser tidak menyangka Nicole begitu berani. Sambil menahan amarahnya, dia menoleh ke Nicole dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong jelaskan semuanya. Aku ingin tahu mengapa anakku terluka. Cucuku adalah orang yang menemukan Firecrest, jadi bagaimana itu bisa jatuh ke tanganmu? Lagi pula, Firecrest adalah artefak yang sangat penting yang dulunya dimiliki oleh seorang Gusman. Namun, Zeke yang tidak berguna ini gagal menjaganya, dan sekarang benda itu jatuh ke tangan Nicole. Aku curiga bocah nakal ini telah menyihir cucuku dengan penampilannya," pikirnya. Nicole jelas tahu apa yang dipikirkan Ten Gusmanser. Karena ia tidak berencana untuk merahasiakannya lagi, ia segera menceritakan seluruh kisahnya, mulai dari bagaimana Zeke terlibat dalam kasus tersebut, hingga bagian saat mereka mencoba bersembunyi sebelum ditemukan oleh Carlo, hingga bagaimana mereka ditemukan dan diselamatkan olehnya, hingga bagaimana Zeke merasa tidak mampu memegang lambang itu, dan hingga pengalihan kepemilikan lambang itu kepadanya. Awalnya, Ten Gusmanser tidak merasakan apapun selain kecemasan dan rasa kasihan terhadap cucunya sendiri. Namun, setelah mendengar tentang bagaimana ia menyerahkan lambang itu kepada Nicole, Ten Gusmanser menjadi marah. "Omong kosong. Kau tahu apa artinya menjadi kepala keluarga Rebi? Bagaimana bisa kau dengan mudah memberikan jabatan itu kepada orang ini?" Geramnya. Meskipun dia tahu bahwa Nicole adalah orang yang menyelamatkan Carlo,
dia juga tahu bahwa Nicole adalah seorang peretas ulung. Tuan Guzman Sir menjadi semakin marah saat ia berpikir tentang bagaimana keluarga Riddle berhasil naik ke puncak daftar hanya karena Fire Crash, dan bahwa keluarga Guzman harus bersikap sopan dan tunduk kepada mereka di masa mendatang. Kakek, Nicole bukan wanita biasa, teriak Zeke setelah ia memberanikan diri untuk melakukannya, saat melihat betapa marah dan kesalnya Tuan Guzman Sir.